Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiara Cantika, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai opini terkait COVID-19. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 9, yaitu Anggun Pratiwi, Anissa Dina Lutfia, Dianti Adaha, Jessica Stelin, Maulidina Bahrilondo, dan saya sendiri. Baiklah, di sini ada 4 outline yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada kebijakan pemerintah, yang kedua ada sikap masyarakat menghadapi new normal, yang ketiga ada kesimpulan, dan yang keempat ada saran. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang dikutip dari kemlu.go.id. Kebijakan pemerintah untuk bidang kesehatan, yaitu perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19, termasuk Wisma Atlet. Selanjutnya, insentif dokter spesialis sebesar 15 juta per bulan, dokter umum sebesar 10 juta, perawat sebesar 7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar 5 juta. Selanjutnya ada santunan kematian tenaga medis sebesar 300 juta dan dukungan tenaga medis serta penanganan kesehatan lainnya. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Pemerintah daerah dapat melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur atau bupati atau wali kota kepada Menteri Kesehatan. Yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga, pada 7 April 2020, Menkes menyetujui PSBB untuk diterapkan di DKI Jakarta. PSBB dilakukan selama 14 hari. Selama PSBB dilaksanakan, ojek online dilarang membawa penumpang. Jadwal KRL dievaluasi ulang dan dikurangi. Untuk wilayah Jabodetabek akan dibagikan sembako senilai 200.000 per keluarga. Nantinya penerima bantuan akan mendapat 600.000 per keluarga yang diberikan selama kurun waktu 3 bulan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah untuk new normal. Saat ini, pemerintah sudah bersiap untuk mengeluarkan kebijakan new normal. Menurut juru bicara Presiden Jokowi, Fajrul Rahman memaparkan alasan Presiden akan menerapkan protokol kesehatan lebih disiplin sebagai persiapan penerapan new normal di beberapa provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Ada 2 keuntungan besar dengan diterapkannya new normal. Keuntungan pertama ialah adanya norma sosial baru yang menjaga Indonesia dari ancaman pandemi COVID-19. Keuntungan kedua adalah keberlanjutan hidup akibat dampak wabah seperti masalah krisis ekonomi,
ketahanan pangan, dan pendidikan anak-anak bangsa. Presiden meminta agar new normal ini diterapkan dengan hati-hati. Ketika menyatakan new normal, Presiden memberi arahan wajib terlebih dahulu seperti edukasi, sosialisasi, dan simulasi. Jadi ada masa transisi dulu, tidak langsung dibuka sehingga semua dilakukan secara hati-hati sesuai dengan arahan. Selanjutnya ada sikap masyarakat menghadapi new normal. Adanya kondisi pandemi COVID-19 membuat masyarakat dihadapkan dengan era new normal. Era new normal merupakan sebuah keadaan di mana masyarakat menjalani kehidupannya sehari-hari dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada serta beradaptasi dengan perilaku baru. New normal ini ditujukan untuk membuka kembali sektor perekonomian, perkantoran, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Saat beraktivitas, kita wajib menjaga jarak dari orang lain, menghindari kerumunan, bekerja maupun sekolah dari rumah, selalu memakai masker saat di luar rumah, serta menjaga kebersihan. Masyarakat mau tidak mau harus beradaptasi dengan era new normal, karena kondisinya yang sudah berbeda. Bisa dilihat di sekeliling kita, orang-orang sudah kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Sebagian besar, masyarakat sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan memakai masker, meminimalisir kontak fisik, dan sebagainya. Namun, masih ada beberapa oknum yang melanggar kebijakan pemerintah dan tidak memakai masker dan tidak melakukan physical distancing. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi peraturan serta menjaga kesehatan diri masing-masing. Yang ketiga ada kesimpulan. Dalam menghadapi COVID-19 ini, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menghadapi dan mengurangi persebaran wabah corona tersebut. Pemerintah telah banyak mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan di bidang kesehatan, seperti pembelian APD, alat-alat kesehatan, dukungan untuk para tenaga kesehatan, serta santunan kematian tenaga medis. Tidak hanya hal itu, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan PSBB ini seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan mode transportasi, dan pembatasan kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang sampai saat ini masih kita terapkan, yaitu new normal. Sebelum new normal ini diterapkan, kita harus mengetahui bagaimana cara menjaga diri maupun keluarga dari bahaya COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan dan bisa beradaptasi dengan perilaku baru. Tetapi masih saja ada oknum-oknum yang kurang memperhatikan protokol kesehatan tersebut dan bisa berakibat meningkatkan resiko tertular dan menularkan penyakit ke orang lain. Masyarakat dihimbau untuk mau menerapkan physical distancing dan kebijakan pemerintah lainnya agar angka resiko tertular dan menular segera menurun. Yang terakhir adalah saran. Saran yang pertama ialah pemerintah perlu serius dan terus melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan berbagai institusi dan lembaga guna memberikan pemahaman yang utuh terkait keberadaan COVID-19 ini kepada masyarakat di setiap wilayah, sehingga masyarakat sadar bahwa virus corona ada di tengah-tengah kita dan terbentuk keseragaman pemahaman dalam memahami COVID-19 ini agar dapat keluar dari pandemi ini, serta tidak juga abai dan menjalankan setiap peraturan yang ditetapkan. Saran yang kedua perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam menerapkan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan saling percaya dan bersinergi untuk meminimalisir terjadinya COVID-19 ini. Dan saran yang terakhir, pemerintah perlu meninjau ulang setiap kebijakan yang telah diterapkan tersebut. Salah satunya kebijakan new normal. Untuk dapat meminimalisir resiko,
pemerintah dapat memperbanyak swab test, rapid test, kemudian menjalankan tracing untuk pasien yang terdampak, dan juga orang-orang yang berkomunikasi dengan pasien terdampak. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih kurang kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.